Kenapa nggak bisa kak? Karena kakak udah banyak keluar uang kan? Gila, ya bener-bener gak sopan sih. Uang kan, ada kata kannya tuh ya. Iya, dalam artian itu kagak enak banget membaca. Pantesan Dr. Richard marah dengan emot dan hasil. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman, jadi kali ini kita bakal ngebahas chatnya Pharrell. Jadi mungkin kalian udah nonton dong klarifikasi dari Dr. Richard Lee. Tapi di sini kita bakal nge-reaction ya, ngebaca sendiri hasil chatannya Dr. Richard Lee sama Pharrell. Kita bakal coba cek gimana sih tanggapan Pharrell dan Dr. Richard Lee sendiri tentang chat mereka berdua ya. Ya, gue di sini lebih ngebahas chat mereka dua dan gue bakal ngebacain buat kalian yang belum ngebaca chat mereka berdua. Yuk, mari kita bahas chatnya sekarang juga. Buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, mohon diklik tombol subscribe-nya. Nah, kalian klik tombol subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari ya. Langsung aja kita mulai ngebahas Pharrell chat Dr. Richard dengan chat Pharrell. Kita mulai sekarang rekaman. Let's go. Sebelum kita ngebahas chat, kita bakal ngebahas dulu sebenarnya Dr. Richard itu nggak mau mengklarifikasi ya. Tapi dia tetap memaksa klarifikasi karena ini. Oke, kita tonton dulu singkat videonya aja ya. Banyak yang minta aku klarifikasi tentang Pharrell. Sebenarnya aku nggak mau klarifikasi, tapi karena dia ini sudah klarifikasi, menjadi guys, aslinya berita ya. kemana-mana dan juga untuk menghindari fitnah dan cerita-cerita lainnya. Sudah bantuin orang, difitnah pula kan, rasanya itu nggak nyaman banget. Maka aku putuskan untuk klarifikasi dengan kalian semua. Tapi fullnya silahkan kalian nonton di YouTube channel saya karena itu panjang dan aku nggak mau kepotong. Tapi kalau kalian tanya dengan aku kecewa nggak? Ya pasti kecewa banget lah ya. Pasti siapa sih nggak kecewa? Apalagi di fase yang lagi sibuk-sibuknya banget. Aku lagi persiapan ulang tahun Athena yang ke-10 tanggal 18 Agustus nanti, dan itu aku diplot untuk live habis-habisan sampai mau mecahin rekor dunia. Jadi aku lagi persiapan matang banget, tapi ya jadi sempat kepikiran dan kayak nggak penting gitu ya. Sudah bantuin orang, ujung-ujungnya apa ya, kepikiran hal yang nggak penting. Tapi ya nggak apa-apa. Iya, aku pengen buat video itu berdua dengan Pharrell untuk menghindari fitnah juga, dan ya pamitan baik-baik lah. Tapi ternyata Pharrellnya kabur dan aku nggak tahu dia ada di mana. Padahal aku sudah beliin tiket dan sudah mau diantarin oleh stafku, tapi dia sudah tidak ada di tempatnya. Dan ada beberapa barang juga yang terbawa di dia, tapi it's okay lah, nggak jadi masalah. Silahkan kalian nonton aja di YouTube channel saya. Rel, barang apa yang kamu ambil Rel? Gua kira udah dibalikin semua karena Pharrell sempat dia mengklarifikasi di video FT TikTok dia katanya barang kayak HP, laptop itu udah dibalikin semua, tapi ada suatu barang yang dibawa sama Pharrell. Bantu. Ya, kita nggak penting lah. Oke, kita coba ngebahas dari chatnya aja ya. Jadi awal mula chatnya ini berada dari Instagram ya. Sebelum kita ke chatnya, oke, kita coba baca chatnya. Ini ada di Instagramnya Dr. Richard Lee sendiri, yang dimana sebenarnya Dr. Richard Lee itu udah males ya klarifikasi tapi karena banyak banget kayak yang ngejelekin. Ini ada dari story-nya ya, banyak yang fitnah dia, bahwa kalau di bawah ini kita baca, dan untuk menghindari fitnah saya akan klarifikasi. Karena info yang gue dapat selama fitnah, yaitu ada yang fitnah Dr. Richard tentang kasus Dr. Richard memperkerjakan Pharrell, terus memanfaatkan viralnya Pharrell agar viral gitu kan, biar YouTube konten dia makin rame. Itu fitnah yang gue dengar. Dan ada lagi fitnah yang paling menurut gue nggak masuk akal, fitnah kalau Dr. Richard itu gaya memanfaatkan Pharrell bakal menjadi gituan ya, LGBT si Dr. Richard ya. Gue nggak ngerti sih kok difitnah kayak gitu ya. Ya itu fitnah yang gue dengar ya, tapi bener apa enggaknya itu hanya pendengaran gue ya, hanya yang info yang gue dapat, nggak tahu sumbernya, dari cuma TikTok aja. Oke, di sini ada salah satu bukti chatnya. Kalau kita baca dari Dr. Richard sendiri, dia bilang kayak gini, salah satu bukti chat SLL saya berusaha membimbing dia jadi orang baik, ngajarin, ingetin dia cara yang baik. Oke, kalau kita lihat dari sebuah chatnya yang pertama, chat orang, telepon orang jangan juga harus di-upgrade, apalagi orang lebih tinggi dan tua. Tetap selamat pagi, assalamualaikum, dan lain-lain. Gak peduli siapapun, biar makin berkelas ya, pakai aja nggak apa-apa. Oke, ini ada sebuah chat di mana Pharrell abu-abu, di sana kan yang biru kakak. Ya berarti di sini ada chat yang dimana momen ngingetin Pharrell. Apakah Pharrell nggak sopan ya?
dengan chat orangnya. Sampai Dr. Richard mengingatkan sebuah hal yang menurut gue ini dasar banget ya. Kalau kita siap mau ngechat orang pasti kita gunain Assalamualaikum dong ya. Sampai Dr. Richard loh. Ini Dr. Richard kan non Islam ya, tapi dia sampai tahu ya ilmu itu ya. Oke, kita lihat lagi lanjut chat-chatnya. Ya, ntar sambil dibuat. Celana dibuat di sana kakak. Terus Dr. Richard ngebales lagi di jam 9.10, jangan sombong, tetap rendah hati. Beda orang, beda dengan orang kecil. Orang besar makin berisi makin humble. Oke, dari sini kita bisa lihat ya guys, Dr. Richard emang baik banget ya, sampai kayak nganggap Farel ini anaknya sendiri. Diingetin, nggak boleh sombong juga. Tapi gue nggak ngeliat di sini Farel ngechatnya rada sombong. Mungkin Dr. Richard paham, Farel kelihatan kali ya. Mungkin. Next, di chat kedua. Di sini dibilang waktu dia katanya kena mental di sekolah. Oke, jadi dia sempet nonton upload video yang dimana gue udah bahas juga dia kena mental di part 1 awal permasalahannya. Saya terus kasih semangat kok di tengah kesibukan saya yang luar biasa. Oke, kita coba chat. Ini adalah chat dimana Dr. Richard sendiri itu bilang ke Farel, dia menyemangatinnya. Oke, kita baca ya. Semangat Farel, di dunia ini ada orang yang rajin, ada orang yang cerdas. Berbahagialah kalau orang cerdas dari lahir. Tapi kalau nggak cerdas, masih ada satu orang lagi yang bisa saya ingin, yaitu rajin. Rajin, kerja keras, ulet, hasilnya lebih baik dari si cerdas. Dan kakak si rajin, bukan si cerdas. Wow, dari chat ini awal aja gue udah bisa ngerasain sih kalau emang bener-bener kayak menurut gue jadi orang tua sih ya, lebih kayak orang tua ya. Oke, ini kalau gue di posisi Farel ya, ngebayangin gue pasti senang banget sih ya. Oke, apalagi kayak gue nggak punya orang tua nih, gue nggak punya orang tua kan misalnya. Terus ada orang yang nganggep gue kayak anaknya sendiri. Ini bukan lebih ke kakak adik, tapi ini ya lebih ke anak sih ya. Oke, kita coba lihat lagi, baca. Baik kak, terima kasih banyak ya kak. Udah, Farel jangan banyak ngeluh. Ini di jam yang beda ya. Jadi ada berapa part di mana di jam 9 terus Dr. Richard ngechat di jam 2. Mungkin dia udah tahu infonya dan dengan update-updatean TikTok ya. Jadi Dr. Richard sendiri buat statement kayak gini ya. Jangan banyak ngeluh yuk, daripada ngeluh belajar lagi dari awal yuk. Kalau sukses udah mudah, udah banyak yang sukses. Buka bukumu, buka laptopmu, belajar sendiri. Oke kak. Oke, di sini ada sebuah momen sih. Sebenarnya Dr. Richard ngerasa dia kena tipu bocil ya. Nah, kalau kalian lihat dari chat ini adalah gua baru kena tipu bocil nih. Nah, jadi Dr. Richard sendiri ngerasa ya mungkin udah sebel banget sampai dia bilang kayak gini. Tapi ini bukan masalah pelit Andrew, tapi ini lebih ke sindiran ya. Harusnya kalau yang paham sih ini. Ini sindiran keras banget. Terus tiba-tiba ada yang nge-DM kayak minta pinjaman uang buat bayar pinjol. Ya gue gak tahu sih sampai sekarang gak kenal gitu, tiba-tiba ngechat minjem pinjol, gue gak tahu emang ada yang ngasih. Kalau ada sih gue pengen tahu gitu. Terus di sini kayak ada chat aja sih, dia bilang kayak kagak mau lagi nolongin orang dulu, udah bantu, ngerusuh pula, dikontenin jelek pula. Nah, jadi Dr. Richard sendiri dia kayak sebel banget ya mungkin ya, udah dikontenin jelek pula. Yang awalnya dibangga-banggain akhirnya dikontenin ngejelekin sejelek-jeleknya ya. Dinaikin, dijatuhin. Siapa lagi kalau bukan si Ono ya, si F ya. Janganlah F di sini. Jadi Dr. Richard buat video klarifikasi. Di sini banyak banget chatnya guys. Mari kita baca chattingannya ya. Oke, jadi dengan masalah kabur itu kenapa Dr. Richard bisa bilang kabur ya? Jadi Dr. Richard sendiri di sini memposting tiket pesawat. Dia udah beliin tiket pesawat di tanggal 14. Tiba-tiba dia pergi ya. Jadi hangus aja tiket pesawatnya. Buat kalian yang belum nonton klarifikasi silahkan nonton dulu di channelnya Dr. Richard ya. Nah, di sini jelas banget dia membeliin, bahkan dibeliin 2 orang ya. Tiket pesawat itu sekitar 2 jutaan karena setahu gue ya Palembang buat ke Medan itu harus transit, karena gue sendiri di daerah gue harus transit gitu buat ke Medan, harus dari Jakarta terus ke Medan ya. Makanya kenapa biayanya bisa 2 juta karena ini ya. Jadi di sini dipinjemin di atas nama Muhammad Ali sama Farel Aditya. Tiba-tiba dia pulang duluan di tanggal berapa sekarang ya? Ya, di tanggal sekarang ya intinya. Nah, dia pulang. Gimana gak kecewa ya? Oke, next. Ini adalah bukti Farel akan diantar pulang oleh tim Dr. Richard Lee ke Medan, namun menolak dan sekarang kabur. Waalaikumsalam. Oke, ini kayak balasan ya. Farel, ya pak, kenapa? Tanggal 14 nanti kakak antar pulang ke Medan ya, nanti kakak yang antar. Dananya pak, mau ikut ke Medan pak. Emang ada apa ya kak? Kok kayak ketakutan ya dia?
Nggak ada apa-apa. Kakak cuma disuruh antar Farel sampai bandara aja kan. Nggak apa-apa, Pak. Farel pulang sendiri aja, nggak apa-apa. Oke, jadi di sini kayak Farel kayak ketakutan sih kalau gue lihat, kayak ya dia nggak mau, dia pengen sendiri pulang sendiri. Terus dibalas, maaf Pak, tapi saya pulang sendiri saja. Nggak apa-apa, pesan dari dokter begitu, nanti saya kena marah loh. Oh, bolehkah dari dokter chat Farel Pak? Bilang kan ya Pak, silahkan chat beliau kalau nggak percaya. Nggak dibales oleh dokter Pak. Mungkin beliau sibuk, tunggu saja, saya ada agenda juga ke Jakarta jadi sekalian. Tapi kan saya ke Medan Pak. Ke Medan juga kan lewat Jakarta, Rel. Ya karena kan translate ya. Rel, Farel, oke. Saya sendiri aja Pak, nggak apa-apa. Udah Pak, nggak apa-apa, saya lebih baik sendiri. Kayak dia ketakutan sih, karena satu hal kenapa dia ketakutan, dia ngontenin yang dimana ada percakapan Farel dengan timnya gitu ya, yang harusnya nggak perlu direkam. Ini direkam secara diam-diam dan diupload. Itu udah gue bahas di part 1, jadi gue nggak memperdalam lagi. Mungkin dia ketakutan juga karena itu ya, videonya viral guys. Oke, jadi di sini ada bukti chat dari Dr. Richard Lee tidak pernah memaksa Farel untuk pindah sekolah. Oke, kita baca ya chatnya. Farel, pertimbangkan pindah mau nggak? Kalau Farel mau sukses, kamu butuh anak tangga yang lebih baik. Ya benar, kalau ketika pengen sukses, senjata kita harus lengkap. Contohnya kayak mau perang dong ya. Kalau mau perang, ya senjata harus lengkap ya, agar menang. Jangan Anda mau perang, Anda malah bawa pisau, lawan bawa pistol, ya jelas kalah. Terus jawaban Farel, iya sih kak, Farel takut kakak gak bisa berwawasan lebih luas di sekolah ini kak. Bukan merendah, tapi jago aja di sekolah kamu, dengan sekolah lebih itu beda kelas, beda kualitas. Dari chat ini kayak Farel bener-bener menjual kesedihan sih. Wah, itu kata netizen ya. Kata netizen sih menjual kesedihan guys. Oke, lanjut. Bener kakak, dengan sekolah kamu yang sekarang masuk UI atau Unsri sekalipun berat. Bisa bukan gak bisa, tapi berat. Saran kakak pindah, makanya bebannya ada di nenek ya. Tuh bebannya ada di nenek ya. Dia udah ngingetin sih kalau mau pindah siap gak. Ini bebannya ada di nenek kamu. Kamu sendiri siap gak? Jadi Dr. Richard sendiri udah mempertanyakan itu ya guys. Terus jawabannya Farel pun rasa begitu kak, karena Farel pun masih belum tahu luas banget selama ini. Coba bicarakan dengan nenek tuh. Ini jadi Farel dikasih pemikiran lagi 2 kali. Gimana? Mau nggak dikasih 2 kali biar dia mikir ya guys. Kalau nenek setuju aja kak, karena apapun yang terbaik buat Farel nggak masalah kak. Pengennya keluar kak, agar wawasan Farel lebih jauh lagi. Pengennya keluar. Dia yang kepengen ya. Dia yang mengajukan diri juga berarti ya. Oke. Tapi kalaupun Farel pasti ngomong sama bapak yayasan, tapi pasti mereka tetap mempertahankan Farel di sini kak. Kalau kamu pindah kota, nenek kamu bagaimana? Nanya, nggak usah ngomong. Terus gimana kak? Maksudnya nggak usah ngomong biar nggak ribet ya ke yayasan, karena kan yang urusannya sama sekolah aja, bukan yayasan ya. Terus muncul lagi pertanyaan, kalau kamu pindah kota nggak apa-apa kok kak, apapun yang terbaik buat Farel akan siap kak. Dia semangat banget sih, akan siap ya, semangat ya dia sendiri yang nyemangatin. Langsung Dr. Richard Lee buat statement kata-kata yang memotivasi lagi. Orang jadi sukses ada hebat, itu ada 3 rumus. 1, karena dirinya sendiri. 2, karena perlengkapannya, sekolahnya, fasilitasnya, dan lain-lain. 3, karena lingkungannya, keluarganya, orang terdekatnya, temannya, dan lain-lain. Farel mikir udah lama banget ya begini kakak. Tapi ya bagaimana kak, Farel lebih lihat ke kondisi Farel. Menjual kesedihan lagi. Oke, lanjut ya. Gini aja, kamu serius mau sukses kan? Mau maju kan? Apapun resiko dan halangannya, kamu siap untuk mencoba jadi orang hebat? Serius banget kak. S-nya double S ya. Bahkan bukan double lagi nih, sampai 4 S-nya ya. Serius banget. Terus di hari kebesoknya, Dr. Richard itu semangatin Farel lagi. Semangat Rel, di dunia ini ada orang yang rajin dan ada orang juga yang cerdas. Berbahagialah kalau orang cerdas dari lahir. Tapi kalau nggak cerdas, masih ada 1 orang lagi yang bisa saingi, yaitu rajin. Rajin, kerja keras, ulet hasilnya bisa lebih baik dari si cerdas. Dan kakak si rajin, bukan si cerdas. Baik kak, terima kasih banyak ya kak. Udah Farel jangan banyak ngeluh. Yuk, daripada ngeluh belajar,
lagi dari awal yuk. Kalau kita lihat ini jamnya udah beda sih, dari jam 9 ke jam 14.01. Berarti udah berapa jam yang lalu? Mungkin setelah ngeliat TikToknya Farel. Kalau sukses udah mudah, udah banyak yang sukses. Buka bukumu, buka laptopmu, belajar sendiri. Oke Kak, selamat malam Kakak. Farel boleh cerita sedikit Kak? Iya. Ini ceritanya malam banget ya. Lanjut ya. Kayaknya dia udah mulai ngerasa gak betah, makanya dia pengen cerita. Tapi kan ya tau lah, Dr. Richard Lee sibuk banget ya, karena dia juga punya perusahaan yang cukup besar ya. Dr. Richard Lee juga memberikan uang saku untuk Farel 3 juta rupiah setiap bulannya dan 2 juta rupiah per bulan untuk nenek Farel. Akhirnya tersepil juga ya, yang dimana di podcast itu Dr. Richard Lee gak mau sepil biaya hidup, biaya gaji dari neneknya ya, dapat biaya hidup buat neneknya, akhirnya tersepil juga. Menurut gua sih 3 juta di Palembang sih udah cukup banget sih ya. Dengan biaya kos yang 2 juta, anjir, dapat 7 juta tuh. Rel, kamu di podcast kamu bilang kamu sekolah sambil kerja ya. Dia bilang, ini kamu cuma sekolah terus dibiayain untuk tujuannya biar kamu bisa tembus kedokteran. Dan nenek kamu nggak perlu mikirin uang lagi gitu. Nenek kamu nggak perlu kerja, udah dapat gaji per bulan 2 juta. Oke, jadi itu keputusan Farel ya. Kamarnya sendirian dan juga. Nah, ini Dr. Richard Lee juga mensepil ya foto dari kamarnya ya. Oke, kita dengerin sedikit cerita dari Dr. Richard Lee ya. Ada AC-nya, malah dia terkejut, dia baru tahu bahwa kos itu sebenarnya ada AC-nya. Bayangkan, sebagus itu aku kasih, dan kosnya juga kos yang syariah dan ada kos yang syariah. Oke, kalau kita lihat nih dari kosnya, anjir, jalannya paping, berarti ini sejenis perumahan sih. Ya harusnya bagus banget ya, apalagi di balkon ya. Ya, dengan rumah yang bersih, berarti ini fasilitas yang sangat bagus ya, menarik sih ya. Ya kayak semua udah dilengkapin, udah disiapin, ternyata udah dibiayain, anaknya mundur ya. Emang sih, ini semua buat Dr. Richard bukan masalah biaya, tapi ini mengklarifikasi aja gitu ya. Oke, kita lanjut. Dan Dr. Richard juga ini mensepil sebuah biaya sekolah saat di Saverius 1 ya, di Palembang. Kita lihat harganya. Semester Anda bukan motor. Oke, ini mahal banget nih, berapa kali lipat dari sekolah gue ya. Oke, jadi total biaya yang harus dibayar ini baru DPP-nya aja ya, 16,7. What the hell? Uang sekolah. Oke, ini SPP-nya aja 900 sejuta anjir. Hah? 1.145 SPP-nya. Gila. What the hell, man? Gila ya. Banyak banget ya. What the hell, man? Rel. Ya udahlah, itu emang keputusan Farel. Ini gimana ya? Kalian, apa pendapat kalian tentang harga sebanyak ini terus dia keluar gitu? Yang disayangkan itu baru 4 hari ya gitu. Mending kalau udah 1 bulan, 2 bulan, oke lah gitu. Berarti emang benar-benar dia udah mutusin bulat nggak nyaman dia. Farel ya. Oke, di sini ada bukti chat Dr. Richard melarang Farel untuk berhenti sekolah dan menasehati untuk jadi orang baik. Wah, gila sih. Oke, kita coba lihat chatnya ya. Farel Aditya, telepon kakak dulu. Farel, telepon kakak sekarang. Farel, nggak boleh seperti ini ya. Kalau kakak telepon, wajib angkat ya Farel. Kakak bisa ngertiin kamu homesick. Namanya juga berjuang Farel. Masa baru rintangan pertama udah patah semangat? Kakak mau minta kamu ada kerjaan untuk Farel. Tapi Farel nggak kuat banget ngeluh lagi ya dia. Nggak kuat banget. Kenapa nih? Jangan cengeng Farel, kamu anak laki-laki, sekolah udah bagus, tempat kos bagus, fasilitas lengkap. Udah kayak pusing banget ya, anak sendiri ya. Oke. Lanjut. Tapi mental Farel nggak bisa di sini Kak. Farel minta maaf banget. Oh, ini yang terkena dengan namanya mental health. Ada. Kena mental health, nggak tahu lah itu bahasa apa. Itu juga gue baru denger lah. Dan gue baru tahu kalau ada namanya mental health ya. Kamu mau balik jadi 0. Gak bisa ya Farel. Oke, di sini ditegasin lagi ya Dr. Richardnya. Tegas banget ya berarti Dr. Richard. Farel tahu kakak udah baik banget sama Farel dan keluarga Farel. Farel minta maaf banget ya Kak. Farel, kamu tahu Dr. Richard udah baik, kenapa kamu tetap keluar Farel? Lanjut. Kamu gak boleh seperti ini Farel. Iya betul lah dokter, saya dukung kamu dok. Farel takut makin kesini kehilangan kendali dengan diri Farel. Hah?
kehilangan kendali. Hah? Maksudnya gimana guys? Kehilangan, jadi gila gitu? What the hell, gak mungkin sekali dong. Farel gak bisa kak, Farel sakit gara-gara mikirin semua ini sendiri banget kak. Dramatis banget. Katanya kamu saat kecil ditinggal orang tua, ditinggal ibu. Harusnya mentalnya gak kayak gini dong ya. Baru berapa hari cuy masalahnya. Wah. Oke, Farel gak bisa ya. Sesimpel tuh ya jawaban dari dokter. Farel, maaf banget kak, maaf lagi dia. Kalau kamu maksa, kakak lebih bisa maksa ke kamu ya Farel. Kakak akan ambil langkah hukum untuk hal ini juga karena kamu kecewain kakak. Kalau kamu gak bisa diajak ngomong baik-baik, kamu kok jadi gak sopan. Di telepon gak diangkat, diajak ngobrol baik-baik gak bisa. Kakak salah apa denganmu? Jadi di sini dokter Richard telepon Farel, ternyata gak diangkat guys teleponnya. Ya, jadi dokter Richard makin sebel nih sama si Farel. Dan kata-kata Farel cuma minta maaf terus ya. Kenapa Farel nggak mau ngejelasin ya? Oke. Farel nggak bisa kak, maaf banget kak sama kakak. Farel tahu kakak udah keluar banyak uang. Itu udah tahu. Kenapa kamu ngulangin? Kenapa Rel? Oke, kita lanjut ya. Farel gak bisa kak, maaf banget sama kakak. Farel tahu kakak udah keluar banyak uang untuk Farel, dan Farel gak bisa ganti semuanya. Farel minta maaf jika udah buat kecewa kak, tapi Farel gak bisa maksain diri gini kak. Gak ada salah kok kak. Ya makanya gak ada jalan untuk kembali. Oke, jadi bener-bener simple dan tegas banget jadi Dr. Richard. Ya, pantas dia sekarang menjadi punya perusahaan sebesar ini ya. Ya, benar-benar dia tegas ya. Farel yang salah udah ambil semua keputusan dengan gak berpikir panjang banget. Iya, kamu di podcast, kamu siap? Saya bayar utang kamu, saya sekolahin kamu. Kamu yakin bisa masuk UI? Ya, siap? Deal? Dan sekarang baru berapa hari, gue kira bakal berbulan-bulan ya. Oke lah, beberapa hari langsung kena mental hurt. Gue agak bingung sih sama mental hurt, karena gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu mental hurt itu artinya apa. Mental hurt itu hati, kena hati mental gitu. Oke, kita baca. Farel akan tetap kembali kak. Kalau misalnya yang kakak mau jalur hukum gak apa-apa kak. Farel pantas terima itu semua. Farel tahu kok kak, Farel orang yang gak tahu diri kak, gak tahu bersyukur. Farel minta maaf tapi Farel gak bisa kak. Rel, jalur hukum gimana itu cuma nakut-nakutin kamu Rel. Ya, biar kamu cuma pilih satu jalur, biar kamu gak bisa kembali. Kamu harus tetap ngejalanin sekolah kamu, karena semua udah dibiayain, tindakan itu udah kamu ambil. Ya udah. Di telepon gak diangkat, baru dijawab Farel lagi ada tugas kelompok. Tadi katanya kamu kena mental hurt terus ngerjain tugas kelompok. What the hell man. Ini udah jam berapa cuy? Jam 9.08. Kok gue malah gak percaya akhirnya sekarang ya. Farel, kalau kamu mau pulang, kamu putus sekolah loh. Oke, Dr. Richard ingetin lagi, kalau kamu pulang kamu putus sekolah. Iyalah, karena kan di sekolah pertama udah diputusin ya sekolahnya. Nah gitu. Kenapa nggak bisa kak? Karena kakak udah banyak keluar uang kak. Iya di sini Farel, karena ini sangat tidak sopan dengan tanda seru. Iya nggak sopan ya? Iya nggak sopan banget ya. Tapi di sini chat ini nggak disepil ya. Menarik banget. Kenapa nggak bisa kak? Karena kakak udah banyak keluar uang kan? Gila. Ya benar-benar nggak sopan sih. Uang kan, ada kata kannya tuh ya. Iya. Dalam artian itu kagak enak banget dibaca. Ya. Pantesan Dr. Richard marah dengan emot tanda seru. Iya Farel tahu kok kak, tapi Farel nggak bisa. Attitude-nya kok jadi jelek banget. Gue kira attitude-nya bakal bagus gitu ya. Ternyata attitude-nya gak sesuai ekspektasi. Sekarang kamu nggak bisa putuskan sendiri. Enak aja kamu putuskan sendiri. Kamu ada di sini karena kakak. Enak-enak kamu putuskan sendiri semuanya. Iyalah, benar itu. Tapi Farel pengen balik bersama nenek. Kak maaf, gak apa-apa Farel mau dari nol. Gak apa-apa kak. Kak, ini bukan hak kamu memutuskan. Kurang baik apa coba kakak sama kamu. Ceka. Kecewa sekali. Ya dok, aku juga mahamin kok. Ya, kalau aku di posisi dokter ya fix kecewa banget. Udah dikeluarin dana, udah capek pikiran, udah capek waktu, tenaga untuk ngurusin seorang Farel. Tiba-tiba beberapa hari
langsung keluar dan kabur lagi. Oke, di sini dibalas Farel tahu Kak baik sama Farel baik banget. Farel tahu Kak, oh ini kecewa sekali dibalas baik. Farel tahu. Farel minta maaf sama Kakak. Farel balik ya Kak. Tidak bisa jawabannya. Kenapa nggak bisa Kak? Telepon kalau udah free. Kakak udah bilang cuma ada satu jalan, tidak ada jalan kembali. Telepon kalau udah free. Gue nggak yakin sih, harusnya free sih di jam segitu ya. Kerja kelompok apa sampai malam ya? Rame nggak apa-apa ya Kak, soalnya lagi di kafe buat ngerjain tugas. Oh beneran berangka burka aja nih. Farel balik Kak, maaf. Farel, jadi orang harus bisa balas budi ya Farel. Jangan jadi orang jahat. Allah juga nggak ajarin seperti itu. Iyalah jahat banget ya. Udah dibayarin semua, dia kabur dengan udah dibeliin HP, laptop, akhirnya kendaraan motor. Dia pulang ke Medan. Jadi barang-barang itu buat apa? Kan membazir ya namanya. Jadi orang baik, tahu budi hati baik. Farel maaf Kak jika Farel jahat. Jahat banget sih Rel. Tapi Farel orang jahat. Kakak maaf jadi Farel buat kecewa gini. Tapi Farel bakal balik Kak. Oke, itu dari akhir chatnya ya seperti itu ya. Gue nggak ngelihat ada kalimat baik dari Farel ya. Gua ngelihatnya jahat banget sih ya. Ya karena udah mutusin komitmen, udah Dokter Richard udah semua fasilitasi, jahat ya. Ini sebenarnya memang bukan uang, tapi kejahatan dia adalah dia udah komitmen gitu. Karena Dokter Richard udah ngebuang waktu dia. Harusnya waktu dia itu bisa ubah jadi uang. Totonya Farel kayak gini sekarang. Dan akhirnya dari akhir video ini Dokter Richard sendiri malah dia yang minta maaf ya. Kita bisa baca permintaan maaf terbuka untuk yang kecewa dengan Dr. Richard Lee. Mohon maaf Dr. Richard Lee kesibukannya cukup padat dan sekarang fokus untuk ulang tahun Antena ke-10 tanggal 18 Agustus. Dr. Richard Lee juga diplot untuk memecahkan rekor dunia. Jadi mungkin tidak bisa ngurus Farel dengan baik. Ya, kayaknya bisa sih ya memecahkan rekor dunia karena Dr. Richard sendiri kan ya cukup terkenal ya. Apalagi dengan kasusnya Farel. Kalau gini videonya sampai sini aja ya guys. Sorry banget kepanjangan ya videonya. Ya ginilah videonya, intinya klarifikasinya emang kalau ngikutin ceritanya seru sih, seru banget. Ya intinya kalau gue ada salah kata mohon dimaafkan ya guys, karena semua itu gue cuma baca doang dari chat-chatnya yang buat gue penasaran. Akhirnya ya gue videoin aja, sekalian gue bacain, sekalian gue videoin, sekalian gue reaction gitu. Jadi ekspresi gue murni tanpa gue skripsi. Pasti kalau ada skrip ya gitulah. Intinya gue kalau ada salah kata, salah perbuatan atau salah tingkah ya gue minta maaf. Dan videonya di sini aja. Mungkin kalian bisa berkomentar tentang sikap yang Farel sekarang. Ya, menurut gue play victim itu aja sih. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe. See you again. Di sini gue Fadli. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.